Anatomi fisiologi sistem kardiovaskuler. Kardio jantung, vaskuler pembuluh darah. Ya, karena jantung dengan pembuluh darah nggak bisa dipisahkan. Ini jantung bahasa latinnya namanya cor atau kardiak. Ya, cor atau kardiak. Ini bentuk jantung dari tampak depan. Ya, ini aorta. Ini aorta pulmonalis, ini aortus aorta, ini vena cava superior. Ya, topografi jantung atau cor letaknya di mediastinum. Mediastinum artinya tengah jantung, tengah dada, maaf. Antara paru kanan dan paru kiri ada rongga namanya mediastinum. Nah, lokasi jantung ada di mediastinum. Mediastinum adalah rongga antara paru kanan dengan paru kiri, dan lokasi jantung ada di rongga tersebut namanya mediastinum. Ukuran jantung kita sebesar kepala tinju individu yang normal. Bagian jantung namanya disebut juga basis, nih basis, ini basis, bukan dasar ya, basis, ini apex. Ya, kalau orang kurus kelihatan denyut jantungnya dari dada, ya, namanya ictus cordis. Ictus cordis adalah denyutan jantung yang tampak pada dada, tapi pada orang kurus. Kalau orang gemuk nggak kelihatan ictus cordisnya. Pembungkus jantung namanya perikardium. Ini yang putih-putih ini selaput, ya, membungkus jantung. Namanya perikardium. Lokasi jantung dalam perikardium, dari rongga mediastinum. Dalam rongga torak itu dada. Di dalam dada ada paru kanan, ada paru kiri. Antara paru kanan, paru kiri namanya mediastinum. Dan di jantung itu lokasinya ada di mediastinum. Dalam mediastinum ada selaput namanya perikardium. Jadi yang selaput yang melindungi atau menutupi, menyeliputi jantung. Tepat di belakang tulang dada atau sternum. Tadi saya sudah sampaikan sternocleidomastoideus ya. Kurang lebih 2/3 bagian terletak di sebelah kiri dari garis tengah. Jadi jantung agak ke kiri ya, di tengah-tengah agak ke kiri. Ya. Jantung terletak dalam rongga mediastinum dari rongga dada, toraks di antara kedua paru. Jadi ada 3 lapisan, perikardium, miokardium, dan endokardium. Nanti kita bahas. Ya. Ini lihat. Ini paru kanan, paru kiri, ini paru kanan, di tengah-tengah namanya mediastinum. Ya, nah paru jantung lokasinya ada di mediastinum. Di tengah-tengah agak ke kiri sedikit. Ya, tidak persis di tengah-tengah, tapi agak ke kiri sedikit. Anatomi jantung. Ini jantung ada 4 rongga, atrium kanan, ventrikel kanan, atrium kiri, ventrikel kiri. Sampai di sini gambarnya bingung nggak? Sedikit bingung sih, Pak. Nggak apa-apa. Saya juga dulu waktu kuliah bingung deh. Iya. Di atrium kanan, tapi atrium tahu ya, serambi ya. Serambi. Saya nggak pakai istilah serambi lagi karena Anda masuk kesehatan. Ya. Di darah dari tubuh, from head and body. Membawa darah kotor masuk ke atrium kanan, right atrium, ya, dari tubuh, dari kepala sama dari bawah, dari badan masuk darah kotor ke atrium kanan, right atrium. Dari atrium kanan dikompa ke ventrikel kanan, right ventricle. Ada katup supaya darahnya nggak bolak-balik. Jadi ketika darah dari atrium kanan ke ventrikel kanan, katup trikuspidnya terbuka. Ketika darah dikompa dari ventrikel kanan, maka katup tertutup sehingga tidak bolak-balik. Ya, dari ventrikel kanan dikompa ke paru-paru, tulangs, menuju kepada paru-paru untuk dibersihkan karena darahnya darah kotor, banyak CO2-nya, dibersihkan, masuk ke paru-paru, dari paru-paru from lungs masuk ke atrium kiri, left atrium,
ya. Dari atrium kiri ke ventrikel kiri ada bicuspid, katup bicuspid, supaya nggak bolak-balik lagi. Dari atrium kiri disebar ke seluruh tubuh lewat aorta, to head and body. Jadi dari head and body, darah kotor ke atrium kanan, ke ventrikel kanan, masuk ke paru, dibersihkan, masuk lagi dari paru, udah bersih darahnya, ke atrium kiri, masuk ke ventrikel kiri, disemprot ke seluruh tubuh oleh jantung, head and body. Udah nangkap sekarang? Lebih jelas ya, walaupun masih pusing. Ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung? Masih sedikit bingung sih, Pak. Bingungnya di mana, Dek? Kita selesaikan sekarang. Yang dari atrium kiri disalurkan ke head and body. Ya, dari atrium kiri. Enggak, dari atrium kiri ke ventrikel kiri dulu, Dek. Oh, ke ventrikel kiri, ya. Tuh, ke ventrikel kiri dulu. Ya, ke ventrikel. Ya, baru disemprot ke luar jantung. Menuju ke kepala dan seluruh tubuh. Karena udah bersih darahnya. Iya. Dari paru-paru kan? Gitu. Nah, ini dia bentuk aslinya. Ini pembuluh darah di head and body. Warna biru ya. Iya. Masuk ke atrium kanan kan? Dari atrium kanan masuk ke ventrikel kanan. Masuk ke paru-paru. Paru-paru kiri, paru-paru kanan. Nah, dari paru-paru balik lagi ke atrium kiri. Udah bersih nih, dari paru-paru udah bersih. Dari atrium kiri ke ventrikel kiri. Dari ventrikel kiri nembus ke belakang menuju aorta ke head and body. Gitu. Mulai ngerti ya? Iya. Ya, Pak. Lapisan dinding jantung lebih atas endokardium, miokardium, epikardium. Endokardium lapisan dinding dalam. Ini dalam nih, dalam. Ini miokardium ini ototnya. Perikardium ini selaput luarnya. Tadi yang saya sebut perikardium selaput luar. Jadi ke kardium atau jantung dibagi atas 3 lapisan. Perikardium itu selaput di luar, miokardium ini ototnya jantung, miokardium. Ya, endokardium itu bagian dalamnya. Jadi valve ini atau katup ini merupakan endokardium. Ya. Rongga atrium kanan, ventrikel kanan, atrium kiri, ventrikel kiri. Ini bahasa Latinnya sinistra. Sinistra itu sinistrum atau sinister atau sinistra itu kiri. Dextra atau dextrum itu kanan. Ini katup. Ini tricuspid. Ini bicuspid. Anda bingung pasti. Ini atrium ke ventrikel, atrium kanan ke ventrikel kanan ada 3 lapis, 3, 1, 2, 3, tricuspid. Ini jantung kanan. Ini jantung kiri. Ini aorta. Ini pulmonal. Ya. Ostium itu mulut. Ruang keluar. Ostium aorta. Ini ruang keluar aorta. Ostium trunci pulmonalis, truncus itu pulmonal, ini pulmonal. Ya, atrioventricular dextra, ini dextra. T1 ciri-cirinya 3, katup 1, 2, 3, makanya disebut tricuspid. Ya. Kalau yang sebelah kirinya jantung kiri 2, 1, 2, bicuspid. Ya.
Itu namanya trikuspidal, bikuspidal. Bikuspidal namanya disebut juga katup mitral. Ini hafalan aja deh, bikin pusing tuh hafalan. Ya, Iya, Pak. valvula itu valve itu katup, semilunar pulmonaris, ini pulmonaris yang di depan, semilunar aorta di belakang. Kenapa di belakang? Ini kita lihat ya. Tadi contoh yang tadi. Nah, lihat di jantung di depan kan? Paru di depan, aorta di belakang kan? Ya, ini katupnya nih, katupnya. Begitu. Nanti sering-sering buka gambar aja supaya bisa paham. Endokardium, lapisan dalam ya, endo bagian dalam. Katup merupakan bagian daripada endokardium. Nih katup, nih. Nih katup kanan apa kiri nih? Ada 3, trikuspid. Kanan. Ya, pinter. Ya, ini bagian luar. Apa? Jantung, paru atau aorta? Aorta. Iya, aorta dalam. Paru di depan. Aorta dalam. Kalau yang itu? Di depan. Kan yang kita lihat nih contohnya. Nih kan, aorta di belakang kan? Dalam, kalau paru di depan kan? Iya. Ya. Iya. Iya, ini katup. Supaya apa ada katup? Supaya darah mengalir ke sini nggak balik lagi ke atas. Ya. Lihat ketika ke atas dia nutup, ketika ke bawah dia terbuka. Ya. Atrioventricular letaknya atrium, ventricular, ventricle. Jadi katup antara atrium dan ventricle, baik itu kanan maupun kiri. Kalau kanan namanya trikuspid, kalau kiri namanya bikuspid atau mitral. Ya. Jadi katup atrioventricular ada 2 ya, katup atrioventricular kanan, katup atrioventricular kiri. Semilunar ini aorta dan pulmonar. Namanya semilunar. Semi artinya setengah, lunar itu artinya bulan. Jadi setengah bulan. Ya, karena bentuknya setengah bulan tambah setengah bulan. Jadi seperti 1 bulan. Tapi dengan tengahnya bolong. Ya. Nah, miokardium lapisan dinding jantung, dinding ototnya, otot jantung, namanya miokardium. Perikardium pembungkus jantung, ada bagian luar, ada bagian dalam. Namanya lapisan luar, perikardium parietalis, bagian luar, visceralis bagian dalam. Sebentar, baterainya saya udah mau habis. Ya. Jadi perikardium selaputnya kardium dibagi atas 2 lapis. Jadi jantung itu ada pelapisnya ada 2, pembungkusnya maaf. Bagian dalam namanya parietalis, bagian dalam namanya visceralis, ya visceralis bagian dalam, bagian luar parietalis. Jadi jantung itu bergerak kayak sendi, ya. Jadi supaya nggak bergesekan antara otot jantung dengan paru-paru. Jadi fungsi perikardium supaya antara jantung yang bergerak sama paru-paru bergerak tidak bergesekan. Ya kalau bergesekan nanti lecet. Fungsi jantung sebagai pompa darah, pompa ganda akan terjadi aliran darah yang membulus. Namanya sistolik dan relaksasi. Ya, kontraksi sistolik, diastolik. Sistolik itu ketika jantung berkontraksi, diastolik ketika jantung mengisi darah. Jadi sistolik itu ketika jantung mengeluarkan darah, sistolik.
Diastolik ketika jantung menerima darah. Ya, darah masuk ke jantung namanya diastolik, darah keluar dari jantung namanya sistolik. Jadi 4 ruang tadi udah sebut, 4 ruang, 2 atrium, 2 ventrikel. Atrium kanan berfungsi untuk menampung darah yang rendah oksigen. Tadi udah saya sebut ya, darah kotor ya. Dari vena superior dari kepala, vena cava inferior dari tubuh. Ya. Sinus coronarius itu dari jantung sendiri. Dipompakan ke ventrikel kanan, lalu ke paru-paru, dari paru-paru sudah dibersihkan, masuk ke atrium kiri, dari atrium kiri masuk ke ventrikel kiri, lalu dipompa seluruh tubuh. Atrium kanan, atrium kiri dipisahkan oleh septum, namanya septum atrium. Ya, septum itu septa itu sekat ya, septa itu sekat. Kalau valve itu artinya katup. Jadi atrium kanan dipisah dengan atrium kiri namanya septum atrium. Kalau ventrikel kanan dengan ventrikel kiri namanya septum ventrikel. Gampang. Jadi ventrikel kanan menerima dari atrium kanan, ventrikel kiri menerima darah dari atrium kiri, sebut septum antara dua ventrikel dipisahkan oleh septum ventrikel. Sirkulasi organ jantung pembuluh fasa. Ya, jantung ada dengan pembuluh darah. Ya, itu satu kesatuan ya. Ada pembuluh darah, ada pembuluh darah limfa. Pembuluh darah itu arteri, vena, kapiler. Pembuluh limfa, kelenjar limfa. Ya. Sirkulasi besar, sirkulasi dibedakan atas 2. Sirkulasi besar yaitu dari jantung ke tubuh, dari tubuh ke jantung lagi. Kalau sirkulasi kecil dari jantung ke paru-paru, dari paru-paru ke jantung namanya sirkulasi kecil. Ya, sebetulnya nama istilah Anda udah paham. Dari ventrikel kanan ke paru-paru, dari paru-paru ke atrium kiri namanya sirkulasi kecil. Dari ventrikel kiri ke tubuh, dari tubuh ke atrium kanan namanya sirkulasi besar. Di sirkulasi pulmonal, sirkulasi kecil, sirkulasi koroner dari jantung ke jantung sendiri. Jadi karena jantung perlu darah juga namanya arti koronaria. Sirkulasi cerebral ada otoregulasi. Jadi kalau lagi kepala Anda di bawah, kaki di atas, ya misalnya ada orang yang lagi jungkir balik, kepala di bawah, kaki di atas, tetap darah ke kepalanya sama seperti kepala ke atas, kaki di bawah. Ya, kenapa? Karena ada regulatornya. Ini arteri merah, ini vena biru, ini limfa. Ya, fasa limfatika. Limfa isinya kolesterol lemak sama sel darah putih. Ya, kalau darah yang arteri isinya makanan dan oksigen. Vena isinya kurang oksigen, darah kotor, orang bilang darah kotor. Ya, kalau limfa isinya pembuluh limfa, sel darah putih sama lemak. Fungsi sirkulasi, transportasi ke seluruh tubuh, fungsi darah adalah menyebarkan panas. Di darah itu menyebarkan panas. Ya, contohnya gimana? Kalau orang ke kutub, ya, kalau orang ke kutub, maka pembuluh darahnya mengecil, maka tangannya dingin. Kenapa tangannya dingin? Karena darahnya nggak lewat di situ. Jadi kalau darah lewat, berarti panasnya sampai ke tangan. Menyebarkan gas oksigen CO2, menyebarkan nutrisi, menyebarkan hormon, menyebarkan antibodi, membantu mencari keseimbangan elektrolit dan cairan tubuh. Ya, darah, ya. Ini fungsi sirkulasi. Jadi kalau nggak ada sirkulasi, ya udah, maka tidak ada tubuh, tidak ada diberikan nutrisi, sel-sel tidak ada nutrisi. Contohnya apa? Contohnya
kalau pembuluh darahnya ada sumbatan, contohnya orang stroke, pembuluh darahnya tersumbat, maka otaknya tidak dapat nutrisi, tidak dapat hormon, tidak dapat oksigen, maka dia langsung stroke, ya, sumbatan. Pakai yang dari Mas Puspa. Ya TP juga kan? Sistem bertugas melakukan impuls terus. Nah, ini sekarang impuls, ya. Ada SA node, nodus sino auricularis. Sino itu gabungan, auricularis itu kuping. Ada, saya kasih artinya dulu ya. Nodus atrium ventricular, fasciculus atrioventricularis. Jadi ini serabut, fasciculus serabut Purkinje. Nah, ini yang bikin EKG itu seperti ini. Persarafan jantung disarapi oleh simpatis dan parasimpatis. Simpatis itu membuat otot jantung jadi berdetak lebih cepat, heart rate-nya meningkat. Maka stroke volume artinya volume yang keluar dari darah, dari jantung, maaf. Stroke volume artinya volume darah yang keluar dari jantung, namanya stroke volume per menit. Ya. Kontraktilitas miokard meningkat. Contohnya, kapan simpatis itu? Misalnya ada orang dikejar anjing. Ketika ada orang dikejar anjing, maka simpatisnya meningkat, maka heart rate-nya meningkat, maka jumlah darah yang keluar dari jantung meningkat, maka kontraksi otot jantungnya juga meningkat, dilatasi arteri koronernya juga meningkat. Kapan parasimpatisnya itu muncul? Ketika habis makan. Ketika orang habis makan, udah mulai mata merem, heart rate menurun, stroke volume, jumlah cairan darah yang keluar dari jantung menurun, kontraktilitas miokard menurun, konstriksi arteri koroner. Makanya kenapa orang habis makan nggak boleh mandi air dingin, ya. Inervasi itu persarafan, jadi yang mempersarafi jantung. Bapak masih ngajar ya? Udah kamu pamit nggak apa-apa? Oh iya, pamit dulu ya. Ya, makasih. Bunyi jantung 1, bunyi jantung 2. Ya. Bunyi jantung 1 itu bunyi jantung antara trikuspid dan bikuspid. Bunyi jantung 2 bunyi aorta dan pulmonal. Udah gitu aja jawabannya. Jadi bunyi duk duk gitu kan ya, bunyi jantung kan, duk 1 2 1 2 1 2. Bunyi jantung satu itu bunyi jantung katup atrium trikuspid dan bikuspid menutup, itu bunyi jantung 1. Bunyi jantung 2 itu pulmonar sama aorta menutup, itu bunyi jantung 2. Ini dia, yang tadi gambar tadi ya. Oh, ini itunya, kalkulasinya intunya. Itu kan harus di compare. Kalau itunya nggak ada. Sange di pembuluh darah. Jadi dari arteri ke kapiler, dari arteri ke kapiler, balik ke vena. Ya, arteri itu adalah semua darah yang keluar dari pembuluh darah yang keluar dari jantung, namanya arteri. Ya, seluruh pembuluh darah yang keluar dari jantung namanya arteri. Seluruh pembuluh darah yang masuk ke jantung namanya vena. Kapiler itu adalah tempat pertukaran oksigen dan sari makanan. Ya, ini yang kapiler nih. Ya, pertukaran oksigen dan makanan. Ini beda antara arteri dan vena. Kalau arteri dindingnya tebal, kalau vena dindingnya tipis. Udah. Karena dindingnya tebal, arteri kalau sedikit darah dia nggak kolaps, nggak kempes. Kalau vena, kalau darahnya berkurang, contohnya pada orang perdarahan, ya, pada orang diare, maka venanya kolaps. Ya, arteri tekan darahnya tinggi karena dia sistol, arteri berdenyut. Ya. Oke, tinggal dibaca saja. Ya, arteri dindingnya tebal, karena dindingnya lebih tipis. Arteri tidak punya katup. Vena punya katup ya, vena punya katup. Tempat untuk meramah nadi, arteri radialis.
di pergelangan tangan, arteri temporalis superficialis depan telinga, ya di kening, arteri corpus communis itu di leher, arteri dorsalis pedis itu di atas kaki. Tapi nanti harus dicontohkan. Insya Allah kalau kita ketemu saya contohkan ya. Atau buka Google cara periksa tempat untuk meramal nadi di mana di Google juga ada. Google di YouTube. Maaf. Iya, Pak. Ini brachialis nih. Tangan. Vena. Maaf, saya di kantor lagi pembangunan jadi ramai suaranya. Vena lebih tipis dindingnya, tanda komputasi darah vena, tekanan darah arteri berjalan bersama vena, pompa otot. Saya nggak konsentrasi deh karena ada suara ribut deh. Ya, oke. Di vena punya katup ya, punya valvula semilunaris. Ya, tadi saya udah kasih gambarannya. Ya, vena ini bukan ada pernafasan nih, nggak ada pernafasan. Vena mengikuti arteri, jadi satu arteri ada dua vena. Vena letaknya superficial, bukan profunda, ya di subkutan. Makanya kalau orang infus itu di vena, bukan di arteri, ya. Limfa. Limfa itu beda dengan darah. Limfa infusnya air, protein, sel darah merah. Nggak ada sel darah merahnya. Yang ada adalah sel darah putih. Sel darah merah tidak ada kecuali limfosit. Sel darah merah limfosit. Jadi limfa ini contohnya orang sekelan. Tahu sekelan nggak, Dek? Nggak tahu, Pak. Hah? Nggak tahu. Kalau orang luka di jari, maka ketiaknya nyeri. Oh, Ada benjolan di ketiaknya. iya. Nah, kalau lukanya di kaki, di pangkal paha benjolannya. Oh, iya, Pak. Nah, itu namanya sekelan. Itu artinya cara pembuluh darah limfanya berperang lawan kuman. Makanya limfa itu isinya limfosit. Limfosit itu sel darah putih. Limfosit isinya sel darah putih. Berarti di limfa itu nggak ada sel darah merah ya? Cuma ada Ya, nggak ada sel darah merah, tidak ada sel trombosit. Ya, Iya. ada sel darah putih. Jadi fungsinya untuk sistem pertahanan tubuh. Ya, proteinnya sedikit tapi lemaknya banyak. Ya, ini nggak banyak dipelajari dalam sistem limfa. Nah ini, kalau orang sakit gigi, ininya benjol di bawah. Ya, tadinya kecil, lebih besar, lama-lama merah, nyeri kalau ditekan. Ya, biasanya nyerinya infeksi di gigi, di gusi atau di gigi. Pada darah kecil, pada darah besar tadi sudah disebut, darah kecil dari jantung ke paru, ya, dari paru ke jantung. Kalau jantung ke tubuh, tubuh ke jantung namanya pada darah besar. Ini paru ya. Ini sudah saya sebut tadi, mengulang saja. Tinggal dibaca saja nih, darah kecil dari paru. Konduksi jantung memiliki sistem intrinsik, yaitu otot jantung secara otomatis. Ya, kenapa otomatis? Karena kita nggak bisa ngontrol otot jantung bekerja. Jadi kita nggak bisa bilang jantung diam sebentar, jantung cepat sedikit, gitu, nggak bisa. Ya. Kenapa? Karena jantung punya sumber listrik sendiri namanya S-anode tadi yang saya sebut tadi.
nodus sinoaurikular. Ya, nanti lokasinya saya kasih gambarnya. AV node, SA node ke AV node, dari SA node ke AV node, kemudian His, kemudian ke Purkinje, serat Purkinje. Ini saya singkat. Nanti ada gambarnya yang gampang. SA node ke AV node berkas His, kemudian serat Purkinje. Nah, ini dia gambarnya. Jadi SA node ada di atrium kanan ya. Si node titik sinoaurikular. Ya. Jadi listrik dari SA node, jadi begitu darah masuk ke atrium kanan, SA node-nya tertekan oleh darah. SA node mengirim listrik ke AV node. AV node atrioventricular node. Jadi begitu darah masuk ke atrium kanan, maka SA node tertekan oleh darah. SA node ketika ditekan ngirim listrik ke AV node. AV node ngirim listrik ke berkas His. Otot jantung kanan, otot jantung kiri sampai ke serat Purkinje. Serat Purkinje itu di otot, maka otot bergerak. Jadi ketika dari SA node ke AV node, maka atrium kanan berkontraksi, atrium kiri berkontraksi. Ngerti? Sehingga darah dari atrium kanan masuk ke ventrikel kanan, dari atrium kiri ke ventrikel kiri. Ya? Ngerti sampai di sini? Darah masuk ke atrium, atrium kanan dari tubuh, atrium kiri dari paru-paru. Nah, darah ini menekan SA node ditekan, maka terjadi kontraksi. Ada listrik dari SA node ke AV node. Berbentuk kontraksi. Jadi darah dari atrium dikompak ke ventrikel kanan, dari atrium kiri ke ventrikel kiri. Ya. Kemudian langsung listriknya merambat ke otot jantung bawah, ventrikel kanan dan kiri. Maka kontraksilah dari ventrikel kiri ke seluruh tubuh, dari ventrikel kanan ke paru-paru. Terus balik lagi SA node, AV node, His, Purkinje, SA node, AV node, His, Purkinje, SA node, AV node, begitu aja terus muter-muter. Makanya dia punya otomatis, ya. Ngerti sampai di sini? Ada yang bingung nggak? Sebelum saya lanjutkan. Ngerti, Pak. Ngerti ya, alhamdulillah. Nih, SA node, nih AV node. Ketika SA node ini ditekan oleh darah yang masuk dari kepala dari bawah, ya. Darah ngumpul di atrium kanan, darah ngumpul di atrium kiri dari paru-paru, ya. Tertekanlah SA node. SA node ditekan, keluarkan listrik ke AV node. Waktu mengeluarkan listrik ke AV node, atrium berkontraksi. Atrium kiri berkontraksi, sehingga darah dari atrium masuk ke ventrikel. Ventrikel berkas His kanan, His kiri. Nah, ini serat Purkinje. Ya, serat Purkinje. Ya, kontraksilah ventrikel kontraksi, darah lari ke paru, darah lari ke aorta. Gitu. Terus berulang lagi. Begitu darah ventrikel kosong, darah atrium terisi lagi, tertekan lagi. Sebetulnya tuh solder tuh yang sambungannya tuh udah solder, tapi masih goyang. Ulang tahun ya. Makasih ya Mbak ya. Masya Allah. Sampai di sini paham? Paham, Pak. Alhamdulillah. Nah, ini EKG. Gelombang P, I, R,
S, T. T kadang ada, kadang tidak ada. Gelombang P adalah dari SA node ke AV node. SA node ke AV node. Ini SA node ke AV node nih gelombang P. Ngerti? Berarti ini kontraksi atrium ya. Dari P ke Q itu dari sini ke sini. P ke Q. Ketika ventrikel kontraksi kuprokinya, maka Q RS. Ketika kontraksi, ini kontraksi purkinya, QRS-nya naik. Ngerti? Jadi ini P ini kontraksi atrium, QRS kontraksi dari ventrikel. Ya, T ini darah masuk, tapi kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada, nggak berfungsi. Ya, nggak terlalu berfungsi. Ngerti sampai di sini? Yang T itu tadi apa, Pak? Itu pengisian kembali dari darah ke atrium. Kalau yang QRS, Kontraksi ventrikel. Jadi P kontraksi atrium, ini serabut his, ini QRS nih ventrikelnya. Ini pengisian kembali darahnya ke atrium. Setelah itu nanti masuk gelombang P lagi, P QRS T, P QRS T. Ya. Sampai di sini paham? iya, Jadi baca lagi ya, pelan-pelan ya. iya. Siklus jantung atau kejadian yang sama tadi atas kontraksi bukan konstriksi. Kontraksi. Sistol ya. Jadi ketika QRS ini sistol ya. QRS ini sistol, diastol ini P, gelombang P. Bunyi jantung tadi sudah saya sebutkan, jantung 1, 2, duk, 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 duk. Bunyi jantung 1, katup atrioventrikular, trikuspid dan bikuspid. Bunyi jantung 2 adalah katup semilunar, yaitu ke aorta dan pulmonal. Tiga periode kerja jantung, periode kontraksi. Kontraksi itu sistol ya. Sistol itu kontraksi atrium atau ventrikel, Dek? Atrium bukan, Pak? Ventrikel. Ventrikel. Ya, sistol itu ventrikel. Nah, ventrikel keadaan di mana bagian jantung bagian ventrikel kontraksi ya. Satu bius dan trikus tertutup. Nah, tinggal dibaca aja, dibayangkan saja yang saya sebutkan tadi. Ini sebetulnya yang saya udah jelaskan nih, Dek. Cuman dari bentuk tulisan aja. Ya, diastol ini, dilatasi atau diastol itu ketika darah masuk ke atrium. Ya. Kalau sistol, darah keluar dari jantung. Kalau diastol, darah masuk ke jantung. Darah masuk ke jantung tuh ke atrium, darah keluar jantung tuh dari ventrikel. Periode istirahat adalah periode di mana tidak ada kontraksi, tidak ada dilatasi. Ya. Jantung sempat berhenti sebentar, 1/10 detik. Ya. Jadi sebelum jantung penuh, jantung tidak bergerak, tidak diastol, tidak duk-duk, duk-duk, kan ada sempat berhenti, itu namanya periode istirahat. Curah jantung atau stroke volume, ya, berapa jumlah darah yang dipompakan ventrikel dalam 1 menit, namanya curah jantung atau isi sekuncup. Ya, atau stroke volume, maaf. Jadi curah jantung atau stroke volume, curah jantung atau stroke volume
Isi sekuncup berarti 1 kali darah keluar dari jantung dikali jumlah detak jantung per menit. Misalnya dek, isi sekuncup 50 cc, frekuensi 60 kali 60 detik per menit. Berapa curah jantungnya dek? Saya ulang. Isi sekuncup 50 cc. Isi sekuncup itu 1 kali pompa darah keluar dari jantung. 50 cc. Ya. Frekuensi detak jantungnya 60 kali per menit. Berapa curah jantungnya? Tadi itu, Dek. Sinyalnya putus-putus, Pak. Oh, Jaringannya di sini putus-putus. oh, di mana? Di situ. Iya, Sekarang jelas nggak? masih putus-putus, Pak. Lagi hujan soalnya. Oh, pantes. Suara hujannya jelas di sana. Oke, tinggal dibaca aja ya. Iya, Trombus ini bekuan darah yang menempel di trombus atau bekuan darah yang menempel di dinding pembuluh darah. Ya, tinggal dibaca aja nih trombus. Embolus adalah gumpalan yang mengalir dalam darah. Contohnya ini trombus. Kalau embolus itu mengalir. Nah, berbahayanya kalau trombus itu lepas jadi embolus. Emboli. Trombus itu menempel di dinding pembuluh darah. Biasanya karena luka bekas luka jadi trombus. Trombus ini lama-lama membesar, kemudian lepas dari dinding pembuluh darah menjadi embolus. Embolus itu mengalir. Ya, embolus itu bisa berbentuk trombus, bisa juga berbentuk udara. Contohnya kalau infus sudah habis, tidak ditambah cairan, maka udara akan masuk ke dalam pembuluh darah. Oke, selesai. Ada yang mau tanyakan? Nanti saya kirim aja ya ke grup ya, filenya. iya, Pak. Ada yang mau ditanyakan nggak, Dik? Berarti tadi kalau misalkan infus itu habis, udara masuk ke pembuluh darah. Berarti nanti Ya. darahnya itu naik. Darahnya nggak naik, Dek, malah masuk itunya ke pembuluh darah. Oh, intinya udara yang di infusannya itu. Iya. Sudah, Dek? Udah, Pak. Oke, makasih Mas Alif. Saya tunggu Dek ya, bikin grup ya. Fisiologi Anfis Andakara ya. Iya, Pak. Makasih, Pak, materinya, Pak. Iya, biar sukses ya, Dek. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam.